Halo teman-teman, sebelum kalian menonton video ini jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aladin. Saya ingin menjelaskan tentang sistem persarafan. Untuk memahami sistem persarafan, pertama-tama saya ingin menjelaskan apa pengertian sistem persarafan itu sendiri. Sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan aktivitas tubuh kita seperti berjalan, menggerakkan tangan, mengunyah makanan, dan lainnya. Sistem saraf tersusun dari jutaan serabut sel saraf atau neuron yang berkumpul membentuk suatu berkas atau vaskulum. Neuron adalah komponen utama dalam sistem saraf itu sendiri. Adapun fungsi sistem saraf, fungsinya yaitu sistem saraf sebagai sistem koordinasi mempunyai 3 fungsi utama, yaitu yang pertama pengatur atau pengendali kerja organ tubuh, yang kedua pusat pengendali tanggapan, yang ketiga alat komunikasi dengan dunia luar. Itulah ketiga fungsi sistem saraf. Baik, setelah kita memahami fungsi sistem saraf, lanjut kita perhatikan gambar ataupun struktur sel saraf itu sendiri. Ini adalah contoh gambarnya ya. Kemudian di sini juga dijelaskan tentang struktur sel saraf atau neuron. Adapun penjelasan rincinya yaitu setiap neuron ini terdiri dari satu badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Dari badan sel keluar 2 macam serabut saraf, yaitu dendrit dan akson atau neurit. Kemudian dendrit itu berfungsi menangkap dan mengirimkan impuls ke badan sel saraf, sedangkan akson berfungsi mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lain. Akson biasanya sangat panjang, sebaliknya dendrit pendek. Kemudian adapun jenis-jenis sel saraf. Jenis sel saraf ini terdapat 5 jenis sel saraf berdasarkan bentuknya, yaitu ada di gambar di samping, ada yang warna hijau, warna biru, dan warna merah. Nah, yang pertama itu jenis yang pertama adalah unipolar neuron, yang kedua bipolar neuron, dan yang ketiga interneuron, yang keempat piramida sel, yang kelima motor neuron. Selanjutnya, berdasarkan letak kerjanya, sistem saraf itu terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama sistem saraf pusat, yaitu otak, yang kemudian sumsum tulang belakang. Yang kedua sistem saraf perifer ataupun tepi. Di sini 12 pasang saraf serabut otak, saraf kranial, 31 pasang saraf sumsum tulang belakang ataupun saraf spinal. Kemudian yang ketiga, kerjanya sistem saraf. Yang terakhir adalah sistem saraf autonom atau saraf tak sadar. Ini terbagi menjadi 2, susunan saraf simpatik dan susunan saraf parasimpatik. Otak terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama otak besar ataupun cerebrum, yang kedua otak kecil ataupun cerebellum, yang ketiga otak tengah atau mesencephalon. Adapun otak besar ataupun cerebrum, dia berfungsi untuk pengaturan semua aktivitas mental, yaitu berkaitan dengan kepandaian atau intelijensi, kemudian ingatan ataupun memori, yang kemudian kesadaran dan pertimbangan. Otak besar terletak di bagian depan otak.
terdiri atas bagian belakang, bagian samping atau temporal, kemudian bagian tengah atau parietal, kemudian antara bagian tengah dan belakang, sampai ke pusat perkembangan kecerdasan, ingatan, kemauan, dan sikap. Sedangkan otak kecil ataupun cerebellum, dia berfungsi untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan gerakan-gerakan otot tubuh serta menyeimbangkan tubuh. Letak otak kecil terdapat tepat di atas batang otak. Nah, sedang otak tengah atau mesencephalon, dia terletak di depan otak kecil dan jembatan Farol menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan, juga menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Di depan otak tengah, di encephalon, ada talamus, yaitu pusat pengatur sensoris. Kemudian juga ada hipotalamus, yaitu pusat pengatur suhu, pengatur selera makan, keseimbangan cairan tubuh. Bagian atas ada locus opticus ataupun pusat refleks mata. Kita memahami 3 jenis otak tadi, otak besar, otak kecil, dan otak tengah. Selanjutnya kita akan memahami tentang anatomi otak. Anatomi otak ini adalah contoh gambarnya, sel-selnya, unsur-unsur yang ada di dalamnya. Setelah kita memahami gambar anatomi otak tadi, selanjutnya kita memahami juga pelindung otak. Pelindung otak itu terdiri dari 3 pelindung. Yang pertama tengkorak, yang kedua ruas-ruas tulang belakang, dan yang ketiga adanya 3 lapisan selaput otak meningen ataupun meningen. 3 lapisan itu diantaranya yang pertama durameter. Durameter itu bersatu dengan tengkorak atau melekat pada tulang. Yang kedua 3 lapisan itu, yang kedua arachnoid, yaitu bantalan untuk melindungi otak dari bahaya kerusakan mekanik berisi cairan cerebrospinal ataupun cairan limfa. Kemudian 3 lapisan selaput otak. Yang ketiga adalah diameter. Diameter penuh dengan pembuluh darah di permukaan otak, suplai oksigen dan nutrisi, menyangkut sisa metabolisme. Di dalam anatomi otak tadi ada medula oblongata. Medula oblongata ini banyak mengandung ganglion otak, juga pusat pengatur gerak refleks fisiologis ataupun denyut jantung, pernapasan, pelebaran, dan penyempitan pembuluh darah, bersin atau batuk. Berikutnya yaitu medula spinalis. Medula spinalis ini berfungsi, yang pertama dia fungsinya untuk menghubung impuls dari dan ke otak. Fungsi yang kedua yaitu memungkinkan jalan terpendek pada gerak refleks. Di bagian dalam ada 1 akar dorsal yang mengandung neuron sensorik. Kemudian 2 akar ventral yang mengandung neuron motorik. Pada bagian putih terdapat serabut saraf asosiasi juga. Jadi inilah bagian-bagian otak yang dibahas dalam anatomi otak tadi. Ini adalah contoh gambarnya. Selanjutnya, setelah kita menyoal anatomi otak, lanjut ke nervus cranialis. Nervus cranialis terbagi menjadi 12 nervus, diantaranya yang pertama nervus olfaktorius, mensarafi indera penciuman. Yang kedua nervus opticus, mensarafi indera penglihatan, tajam penglihatan juga. Yang ketiga nervus oculomotorius, mensarafi gerakan bola mata dari dalam keluar. Dan yang keempat nervus trochlearis. Yang kelima nervus trigeminus. Yang keenam nervus abducens. Selanjutnya yang ketujuh nervus facialis. Yang kedelapan nervus auditorius. Auditorius itu mensarafi indera pendengaran, menjaga keseimbangan. Yang kesembilan nervus glossopharyngeus, mensarafi gerakan lidah, menelan juga. Dan yang 10
nervus vagus, mensarafi pharynge, laring, gerakan pita suara, menelan juga. Yang ke-11 nervus accessoris, mensarafi gerakan kepala dan bahu. Yang terakhir ataupun yang ke-12 nervus hypoglossus, mensarafi gerakan lidah. Nah, agar jelas bayangan kita terhadap nervus cranialis yang dijelaskan tadi, inilah gambaran-gambaran yang disebutkan dari 12 model tadi. Ya, saya kira sudah jelas. Nah, bisa dipahami dari gambar-gambar ini dan berbagai fungsi yang sudah dijelaskan tadi. Baik, itulah penjelasan terkait tema sistem persarafan dan berbagai macam bentuk ataupun hal yang meliputinya tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.